Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas komunikasi transendental. Nanti di pertengahan pertemuan Bapak akan nanya secara acak di antara Anda sekalian, biar kemudian kelihatan aktivitasnya tidak sekedar hanya mendengarkan atau bahkan meninggalkan ruang perkuliahan ini karena dianggap sudah mengisi absen, dianggap sudah masuk di dalam absen. Oh ya, sebelumnya isi dulu absennya melalui chat ya. Cukup tulis saja hadir. Karena nanti ketika disimpan, kolom chatnya itu nanti akan secara otomatis langsung nama Anda ada di bagian depannya. Yang penting namanya sudah nama sendiri, sehingga nanti bisa mendeteksi dari sekian orang yang hadir pada kesempatan hari ini, 34 orang, 33 orang, itu kemudian bisa kelihatan siapa saja yang hadirnya. Oke. Silakan sambil jalan ya. Nanti Bapak cek di slide terakhir berapa jumlahnya keseluruhan yang sudah mengisi absen ini. Baik. Komunikasi transendental. Seperti yang tadi disebutkan, komunikasi transendental ini komunikasi yang melampaui dari bentuk-bentuk komunikasi yang sudah ada. Yang Anda pernah pelajari di materi sebelumnya tentang komunikasi intrapersonal, antarpersonal, komunikasi verbal, non-verbal, kelompok, organisasi, itu semuanya komunikasi yang dilakukan melalui media yang kasat mata, bisa diindra, bisa dipahami karena terlihat secara langsung. Sedangkan komunikasi transendental mengikuti kemana transendentalnya sendiri ya. Transendental itu pertama itu sesuatu yang tidak dialami secara langsung oleh seseorang, tetapi bisa diketahui bahwa hal itu ada. Jadi ketika kita melakukan komunikasi yang tidak teramati, tetapi itu bisa diketahui dan mungkin bisa dirasakan. Itu adalah transendental. Yang kedua, transendental juga disebut pengalaman yang terbebas dari fenomena, namun ada di dalam gugusan pengetahuan seseorang. Maksudnya, ada satu peristiwa di mana itu peristiwa tersebut bukan fenomena biasa, bukan kejadian yang berlangsung secara kasat mata istilahnya, tetapi itu bisa diketahui keberadaannya oleh seseorang. Nah, transendental sendiri yang ketiga berarti pengalaman mistik atau supernatural. Apa mistik? Mistik itu melampaui filsafat dan pengetahuan. Mistik itu sesuatu yang tidak bisa diindra tetapi ada. Beda dengan filsafat. Filsafat itu tidak bisa diindra tetapi logis. Kalau ilmu bisa diindra dan logis, bisa masuk akal. Sedangkan kalau mistik, itu tidak bisa diindra dan tidak logis, tetapi ada. Jadi ada filsafat, ada pengetahuan, dan ada mistik. Itu yang dikembangkan dalam filsafat yang dikemukakan oleh Prof. Tafsir, ya, ahli filsafat di UIN Bandung, berkaitan tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada pengetahuan mistik, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan ilmu, dan ada pengetahuan mistik. Nah, mistik di situ berarti semua hal, termasuk dalam hal ini adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya tidak bisa masuk di dalam akal, tetapi ada supernatural, melampaui alam, sesuatu yang di luar alam, di luar yang sifatnya alami, tetapi berada di luar jangkauan dunia materi. Maka kemudian apa komunikasi transendental ini? Pertama,
Komunikasi transendental berarti komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Satu saja. Jadi ketika ada orang berkomunikasi antara dirinya dengan Tuhannya, maka itu kategori sebagai komunikasi transendental. Tuhan di sini bisa dipakai untuk semua jenis agama. Setiap orang yang melakukan aktivitas komunikasi dengan Tuhannya, misalkan berdoa, di semua agama kan ada, maka itu disebut komunikasi transendental. Orang yang melakukan aktivitas menyebut nama-nama Tuhan, kalau dalam Islam disebutnya wirid, kalau dalam agama Buddha itu disebutnya mungkin yoga, agama Hindu mungkin parita atau apa gitu ya. Ada istilah yang mereka gunakan dalam menyebutkan nama Tuhannya, mendekatkan dirinya dengan Tuhan, maka itu disebut komunikasi transendental. Kemudian yang kedua, komunikasi transendental juga komunikasi antara manusia dengan yang gaib. Nah, yang gaib di situ berarti bisa Tuhan, bisa juga makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang gaib. Bentuk gaib. Sedangkan Allah sendiri kan maha gaib. Seperti apa? Malaikat, jin, iblis mungkin, setan. Semua yang kemudian tidak kasat mata, sifatnya gaib, lalu terjadi komunikasi transendental, lalu terjadi komunikasi, maka disebutnya komunikasi transendental. Contoh misalkan ada dialog muslim dan jin. Dialog jin dan muslim gitu kan, dalam satu buku. Di situ didialogkan bagaimana nuansa suasana di dunia jin. Maka bisa disebut sebagai komunikasi transendental. Karena komunikasi dengan makhluk yang sifatnya gaib. Nabi Muhammad melakukan komunikasi dengan Jibril, maka itu juga komunikasi transendental. Ada orang yang mendapatkan ilham, yang kemungkinan banyak para ulama menyebutkan bahwa tugas malaikat sekarang itu masih tetap memberikan petunjuk bagi manusia, tetapi istilahnya bukan lagi wahyu. Disebutnya ilham bagi manusia biasa. Maka itu juga disebut komunikasi transendental. Lalu yang ketiga, komunikasi manusia dengan kekuatan di luar kemampuannya. Termasuk di sini ketika komunikator, komunikan, pesan, media, efek, semuanya bersifat metafisik dan supernatural. Contoh paling sederhana misalkan komunikasi dengan kekuatan di luar kemampuannya. Sekarang kan zaman teknologi canggih, orang bisa berkomunikasi dengan siapapun dalam jarak yang jauh di waktu yang sama. Pakai WA, pakai chat, pakai SMS, langsung menelpon. Kalau ke luar negeri mungkin internasional, roaming, sudah tidak ada lagi pembatasan. Tetapi zaman dahulu banyak orang tua yang bisa melakukan komunikasi dengan anaknya. Anda mungkin pernah mendengar ada orang kondisi sedang sakit, lalu anaknya tersebut sedang ada di perantauan, sedang kuliah misalkan. Lalu tiba-tiba orang tuanya langsung merasakan ada firasat. Ini keras, perasaan kok tidak enak, kata ibunya itu. Coba ya, kontak Dede ataupun AA, lagi apa sekarang? Ternyata benar, ketika dikontak dihubungi, maka ada sesuatu yang sedang dialami oleh anaknya tersebut. Ini yang saya pernah alami juga ketika adik saya lagi kuliah, adik Bapak ya, di Semarang, orang tua langsung menghubungi, ini kemana katanya? Kok tidak bisa dihubungi adik? Akhirnya kemudian ditelepon tidak dijawab, di SMS tidak dijawab, akhirnya dikunjungi langsung ke Semarang. Ternyata di Semarang dia sedang sakit. Jadi insting orang tua kepada anaknya yang kemudian bisa terjadi kontak, maka itu disebut sebagai komunikasi transendental. Kenapa? Karena sifatnya metafisik dan supernatural. Ada yang pernah mengalami komunikasi yang bentuk yang ketiga ini? Komunikasi di luar kemampuan dirinya, punya firasat sesuatu yang ternyata itu benar?
Siapa yang punya pengalaman? Muhammad Rafli Ashar? Hadir, Pak. Pernah mengalami satu bentuk komunikasi transendental? Mengalami komunikasi transendental pernah, Pak, tapi mungkin ngigo. Ngigo bagaimana? Jadi kan komunikasi transendental itu merupakan komunikasi antara diri kita dengan sesuatu yang gaib, bisa saja Tuhan, malaikat. Jangan yang kedua, jangan yang pertama dan kedua, yang ketiga. Komunikasi antara Rafli dengan siapa, tetapi tidak menggunakan perangkat. Firasat misalkan. Ada firasat, ini ada sesuatu, ternyata benar firasat itu. Pernah nggak? Kalau palingan cuma sugesti saja, Pak. Sugesti gimana? Ya, kayak misalnya merasa Rafli itu lagi ngobrol sama seseorang, tapi seseorangnya itu tidak ada gitu, Pak. Ah, itu mah itu mah ngigau. Ini mah jelas ada yang ditujunya. Komunikasinya itu ya. Tetapi dengan metafisik, mungkin dengan hati saja. Sehingga kemudian ketika ditelusuri, pas kenyataannya ternyata benar. Oke, yang lain siapa yang pernah merasa begitu? Resi? Resi Tri Rahayu hadir? Hadir, Pak. Hadir. Pernah mengalami bentuk komunikasi transendental yang bentuk ketiga? Suka, Pak, cuma lupa kejadiannya. Dengan siapa? Kadang sama kakak gitu. Apa? Salah satunya bentuknya apa? Ya sama kayak firasat. Kayaknya kakak sakit gitu. Kenyataannya emang benar, Pak, gitu. Memang kakak tinggal di mana? Masih daerah sini, cuman beda rumah gitu, Pak. Agak jauh. Oke. Ya. Jadi firasat itulah yang memungkinkan seseorang kemudian melakukan komunikasi transendental. Kita sendiri mungkin bingung kenapa muncul. Tapi biasanya komunikasi transendental ini terbangun karena intensitas kedekatan yang sudah lama. Jadi ya misalkan antara ibu dengan anaknya itu kan sudah sangat lama terjadi. Maka kemudian akan muncul bentuk komunikasi yang di luar kemampuan diri kita. Tetapi kita kemudian punya kemampuan itu gitu. Kalau komunikasi Tuhan, komunikasi dengan hal-hal yang gaib, maka kemungkinan itu bisa jadi sering kita lakukan ya. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa bentuk komunikasi transendental ini di slide berikutnya. Oke, model komunikasi transendental dalam perspektif Islam itu biasanya terbentuk dari 3 hal. Jadi ada 3 modal yang dimiliki oleh manusia yang ketika itu diefektifkan, maka umat Islam itu bisa naik posisinya untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Apa modal untuk komunikasi transendental umat Islam ini? Pertama, model komunikasinya menggunakan ruh. Ruh itu sesuatu yang abstrak, yang ada di dalam rongga biologis kehidupan manusia, yang kita senantiasa bawa selama hidup. Kalau ruh kita sudah diambil, maka bisa dipastikan kita sudah meninggal. Bagaimana supaya ruh kita bisa melakukan komunikasi transendental? Yaitu dengan melakukan olah ruh, yang kita kenal dengan melakukan wirid ataupun riyadhah. Contohnya seperti apa? Punya amalan. Ketika ada orang yang diberikan amalan oleh gurunya, misalkan ada beberapa tarekat yang mereka diminta untuk banyak-banyak mengucapkan lafaz tahlil, la ilaha illallah, berapa ribu kali. Itu sebetulnya bentuk dari model komunikasi transendental untuk mengasah kemampuan ruh. Yang kedua ada nafas. Nafas ini lebih ke arah bagaimana seseorang terbawa oleh dirinya. Biasanya oleh perasaannya ya. Sehingga kemudian
bentuknya bisa berbentuk amarah, berbentuk ambisi, berbentuk bagaimana orang ingin memiliki potensi sesuatu, sehingga kemudian disebutnya ada nafas amarah, nafas lawamah, nafas mutmainnah. Nafas amarah, nafsu amarah itu posisinya dalam kondisi yang sangat ekstrim. Sedangkan nafsu mutmainnah, nafas ketenangan itu yang juga ada di sisi yang lain. Nafas lawamah itu ada di tengah-tengah, menyeimbangkan antara nafsu amarah dan nafsu mutmainnah. Apakah nafas amarah itu negatif? Tidak, selama nafas amarah tersebut digunakan untuk sesuatu yang positif. Seperti apa? Misalkan, kalau dalam Islam, nafas amarah itu boleh dilakukan ketika Islam dihina. Maka kita boleh marah. Ketika Islam direndahkan, maka Nabi mengajak orang untuk berjihad, perang. Kalau tidak ada nafas amarah, maka bisa jadi lalu kemudian dalam sejarah Islam tidak pernah ada. Tetapi amarahnya di situ amarah yang kemudian diimbangi. Bukan sekedar marah, tetapi juga bagaimana bisa produktif. Misalkan ketika peperangan, Nabi menyebutkan ketika kita perang, itu harus karena orang menyerang. Kalau orang lainnya itu kemudian sudah mengalah, sudah kalah, maka kita tidak boleh melanjutkan nafsu amarahnya, ingin balas dendam. Sehingga satu waktu pernah Rasul menyebutkan ada orang yang meninggal waktu peperangan, tetapi Rasul menyebutnya dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena ternyata dia berperang dan ingin meninggalnya gara-gara balas dendam. Lalu di satu waktu juga Umar bin Khattab pernah marah ketika berperang. Umar atau Ali begitu ya. Ketika kemudian dalam peperangan, orang musuhnya itu, kafir Quraisy itu kemudian meludahi dirinya. Padahal posisi orang kafir Quraisy itu sudah di bawah, sudah jatuh. Meludahi Sayyidina Ali. Lalu kemudian Sayyidina Ali awalnya mau membunuh orang tersebut. Tapi karena muncul gejolak amarahnya, maka kemudian dia tidak jadi. Nah, ini adalah nafsu amarah yang kemudian perlu diimbangi, perlu diseimbangkan dengan apa? Ada akal dan ada ruh di situ. Sehingga nafsu lawamah itu mengimbangi. Kalau nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan. Orang ingin tenang, ingin bahagia, ingin hal-hal yang positif, maka itu akan bisa dikembangkan dalam nafsu mutmainnah. Ketiga model komunikasi transendental itu adalah memanfaatkan potensi akal. Akal itu bisa di hati, bisa juga di otak. Kalau dalam Islam, akal itu sebetulnya adanya di dalam hati juga. Adanya di dalam rasa ya. Ada yang membedakan antara akal otak yang logika dengan akal rasa. Kenapa? Karena membedakannya kalau logika itu ada aturannya. Kalau A maka B. Sedangkan kalau perasa itu yang dirasakan saja. Maka kemampuan akal yang kemudian diimbangkan antara rasa dengan logika itu yang kemudian menjadi modal dasar orang bisa mengembangkan dirinya lebih lanjut. Anda bisa lihat orang-orang yang sukses menjadi pemimpin bangsa itu bisa mengeimbangkan antara ruh, nafas, dan akalnya. Dia terus belajar, mempelajari berbagai aspek dalam kehidupan melalui akalnya. Tetapi dia juga kemudian mengembangkan potensi ruhaninya. Bagaimana supaya tetap tenang. Nah, ruhnya tersebut kemudian juga mengimbangi antara nafas yang tiga hal ini. Itulah yang kemudian menjadi model komunikasi dalam perspektif Islam. Oke. Bagaimana bentuk proses komunikasi transendental ini? Maka kita bisa melakukannya dengan melakukan tiga hal. Pertama, dengan cara menghayati ayat-ayat kauniyah. Anda pernah dalam posisi satu waktu berada di satu tempat yang itu mengagumi alam semesta ini, ciptaannya. Misalkan kemarin, tanggal berapa ya, yang ada gerhana bulan. Anda coba perhatikan bagaimana gerhana bulan itu adalah satu fenomena yang luar biasa, yang kemudian kita bisa melihat di situ ada nuansa ayat-ayat kauniyah.
Sehingga ketika kita melihat, bukan hanya apa yang kita lihat nampaknya, tetapi juga di belakangnya. Siapa yang menciptakan terjadinya gerhana ini? Oh, ternyata Allah yang menciptakan. Kenapa Allah menjadikan ini? Oh, menjadi bagian dari alam semesta, hukum alam. Akhirnya di situ kemudian muncullah komunikasi transendental. Yang kedua, ada ayat-ayat Qur'aniyah. Membaca Al-Quran, menerjemahkan, menafsirkan, menggali maknanya, sampai mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah proses komunikasi transendental. Sehingga di dalam Islam disebutkan, untuk memahami ayat-ayat Quran, maksimal orang itu mesti menghatamkan Quran dalam jangka waktu 6 hari. Maksimal ya. Jadi, bukan maksimal, minimal. Selama 6 hari itu sudah selesai. Tidak boleh lebih cepat. Misalkan 1 hari hatam, tidak melakukan aktivitas apapun kan, berarti baca Quran saja. Jadi 6 hari sudah tamat. Ya, kalau misalkan tidak mampu 6 hari, maka bisa dalam 1 minggu, bisa dalam 1 bulan, bisa dalam 1 tahun. Itu dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Quran. Paling tidak setiap hari membaca ayat-ayat Quran itu. Ini yang terkadang dilewati oleh generasi muda di kita, yang terkadang lupa bahwa dia perlu melakukan komunikasi transendental, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat Qur'aniyah ini. Ketiga, komunikasi spiritual. Jadi komunikasi transendental itu prosesnya bisa melalui proses komunikasi spiritual. Komunikasi yang dialami secara pribadi oleh seseorang ketika berkomunikasi dengan Tuhannya. Makanya kemudian komunikasi spiritual khusus komunikasi yang dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau komunikasi transendental sifatnya lebih luas. Komunikasi yang tetap berkaitan tentang ketuhanan, tentang keislaman, tetapi komunikasi transendental itu lebih luas lagi di dalam semua bentuk aktivitas. Kita melihat gunung, lalu melihat keindahannya ketika berada di pegunungan gitu ya, lagi hiking. Wah, luar biasa ini melihat Gunung Bromo, begitu indahnya. Maka kemudian kita mengingat, oh ternyata Allah menciptakan alam semesta ini dengan begian bagusnya. Maka di situ kemudian menjadi komunikasi transendental. Kita membaca ayat Quran, lalu di dalamnya ditemukan, oh ternyata kita lagi mencari pertanyaan, di sini ada jawabannya. Misalkan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Maka kita mendapatkan salah satu ayat di dalam surat Al-Imran yang menyebutkan ada doa Nabi Sulaiman. Ada doa Nabi Isa. Allahumma anzil. Nah, doa Nabi Isa itu ya, yang kemudian itu menjadi riyadhah bagi orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan rizki. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana inda li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Atau juga ada doa untuk kecerdasan dalam ayat-ayat Quran. Misalkan doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa fahamna Sulaimana wa kulan ataina minhu, dan berikutnya. Oke. Ada yang pernah mengalami satu di antara 3 proses komunikasi transendental ini? Nurul Magfirah hadir? Hadir, Pak. Ya. Pernah mengalami yang mana, Nurul? Komunikasi melalui ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah, atau komunikasi spiritual? Yang ayat kauniyah. Kapan dan di mana? Waktu di Bromo itu pas zaman Pernah ke SMA Bromo? kan. Pernah, alhamdulillah. Kapan? Waktu SMA, Pak. Waktu SMA. Dengan siapa? Study tour. Oh, study tour, rombongan. Dengan teman-teman satu SMA di akhir sekolah gitu. Iya, Pak. Terus ketika sampai jam berapa di sana? Sampai di sana sekitar jam 2:30. 2:30 dini hari. Ya. Kemudian kapan terjadi kekaguman melihat Gunung Bromonya?
Pas sampai puncak sih, Pak. Memang sudah kelihatan setengah 3 itu gunungnya. Berarti setengah 3 itu kita baru sampai di kayak apa itu, Pak? Naik jeep. Terus sampai puncak itu sekitar jam 5, 5:30 gitu. Setengah Pokoknya 5. subuh. Ya, menjelang subuh. Sudah Ya. belum kelihatan kan? Udah itu apa namanya? Kayak sunrise berarti ya? Iya, Ya. namanya sunrise. Jadi pas sunrise. Sunrise itu kan setengah 6. Atau pas terlihat fajar. Iya, sekitar segituan lah. Terus apa yang dirasakan? Kagum sih, Pak, pastinya. Ya, kagumnya apa? Kagum karena apanya gitu, aspek apanya? Keindahan alamnya, kayak ternyata Allah tuh menciptakan gunung tuh sebegini indahnya gitu. Terus juga ditambah sama sunrise-nya, jadi kelihatan kayak subhanallah gitu. Ada yang mengarahkan atau masing-masing saja mengagumi Gunung Bromo saat itu? Lebih ke masing-masing sih, Pak. Oke, jadi masing-masing saja ya yang menikmati suasana sunrise di Gunung Bromo itu ya. Iya. Oke. Dan itu dikaitkan dengan Allah langsung. Nurul? Ya, Pak. Jadi ketika melihat pemandangan itu langsung dikaitkan dengan Allah sang penciptanya gitu. Hah? Maksudnya, Pak? Kan komunikasi transendental itu bukan sekedar hanya menikmati alamnya, bukan sekedar melihat gunung, gunungnya lebih bagus. Bukan di situ, tetapi ya Allah, Engkau menciptakan gunung ini begitu indahnya. Ternyata ciptaan Allah itu begitu indah. Jadi dikaitkan kepada Allahnya. Sambungkan ke situ tidak? Waktu itu enggak sih, Pak, cuma kayak sekedar Nah, kalau di mengagumi situ saja berarti itu belum sampai ke komunikasi transendental. Komunikasi transendental itu melihat ayat-ayat kauniyahnya, lalu kekaguman itu dibalikan kepada Allahnya. Ya. Jadi perlu sampai ke situ. Jadi jangan sampai hanya sekadar melihat, mengagumi tanpa kemudian melihat siapa yang menciptakan makhluk yang kita kagumi itu. Nurul mau datang lagi ke sana? kalau ada rezeki, Pak, mau aja. Ya. Nanti cari pasangan ya. Kalau sudah nikah, datang ke sana lagi. Oke, proses komunikasi transendental begitu. Lalu kita masuk ke alur komunikasi transendental. Ini lanjutan dari yang tadi bahwa komunikasi transendental itu bisa terjadi alurnya melalui 3 bentuk. Pertama, komunikasi transendental yaitu komunikasi teologik atau komunikasi ketuhanan. Maka kita bisa mengetahui bahwa komunikasi teologik itu bisa kita lakukan melalui Al-Quran sebagai wujud komunikasi antara kita dengan Allah. Sebab Rasul menyebutkan Al-Quran itu baca seolah-olah Al-Quran itu diturunkan untuk kita. Ketika kita membaca Al-Quran seolah-olah Allah sedang berdialog dengan kita. Maka di situ ada komunikasi teologik. Ketika kita membaca Quran lalu di dalamnya ada kisah-kisah seolah-olah Allah lah yang mengkisahkan para nabi itu. Itu komunikasi transendental yang pertama, teologik. Kedua, komunikasi profetik. Jadi komunikasi transendental selain teologik juga ada profetik. Kita menyebutnya komunikasi dengan nabi. La ilaha illallah tidak cukup, harus juga Muhammadur Rasulullah. Sehingga komunikasi dengan nabi itu nabi dianggap sebagai sumber penyampaian pesan. Hadis-hadis nabi sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis nabi itu sebagai explainer gitu ya,
menjabarkan lebih lanjut apa yang Allah turunkan melalui Quran. Karena Al-Quran itu ada beberapa bagiannya sifatnya masih ijmali. Ketika kita membaca Quran, mau tidak mau kita juga harus membaca bagaimana Quran tersebut diturunkan. Maka kita baca asbabul wuru, asbabun nuzulnya. Lalu bagaimana para ulama, bagaimana Nabi memahami ayat Quran itu? Jangan sampai kita kemudian hanya melakukan komunikasi teologik dengan Quran, tetapi mengabaikan sunnah ataupun hadis Nabi. Harus dua-duanya dilakukan. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi otoritatif, yaitu komunikasi yang disampaikan oleh para ulama ketika menyampaikan ajaran Nabi, menyampaikan Al-Quran kepada generasi berikutnya melalui berbagai media. Maka kita bisa melihat komunikasi otoritatif ini ketika kita mengkaji kitab-kitab klasik, kitab-kitab saat ini juga buku-buku melalui mimbar, majalah, koran, internet, tulisan, media apapun yang kemudian itu disampaikan oleh ahlinya, maka itu adalah komunikasi otoritatif yang berisikan penafsiran Quran, hadis, hukum Islam, dan semua ajaran-ajaran Islam. Sehingga komunikasi transendental di sini itu bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan komunikasi tersebut berkaitan dengan keimanan dan juga keyakinannya. Sehingga ketika kita membaca Quran, maka itu komunikasi teologik. Ketika kita membaca hadis Nabi, disebutnya komunikasi profetik. Ketika kita mendengarkan penjelasan dari ulama, dari ustadz, dari guru, dari dosen, maka kita sedang mendapatkan komunikasi transendental berbentuk otoritatif. Itulah alur komunikasi transendental di dalam Islam yang bukan sekedar hanya spiritual. Kalau spiritual yang tadi ya, spiritual itu pengalaman pribadinya. Kalau ini komunikasi transendental lebih luas lagi. Ketika berkaitan bagaimana pesan-pesan keislaman itu disampaikan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Baik, lalu ada konsep komunikasi spiritual yang tadi disebutkan. Ini komunikasi spiritual yang dialami, dipahami di negara barat, yang disebut dengan intellectual cohesion, emotional cohesion, dan spiritual cohesion. Yang membedakannya, intellectual cohesion itu salurannya melalui mata, sehingga orang mendapatkan secara logika, untuk mendapatkan penjelasan yang konkret, bisa diterima oleh akalnya, disebutnya intellectual cohesion. Sehingga ada tes IQ yang kemudian dilihat berapa tingginya. Orang akan dicek kemampuan logikanya melalui tes IQ ini. Kedua, orang sukses itu bukan sekedar IQ-nya, tapi juga EQ-nya, emosinya. Kenapa? Dari mana emosi ini? Emosi ini biasanya melalui proses telinga. Dengan mendengarkan kondisi yang ada di lingkungannya. Sehingga kemudian dia bisa mendapatkan keberhasilan mental. Mentalnya itu diasah untuk peka kepada lingkungan. Maka itu disebut dengan emosional. Sehingga ada orang yang pintar, tetapi belum tentu sukses kalau orang pintar tersebut kemudian tidak memiliki emotional cohesion. Misalkan sabar. Memang orang bisa saja pintar ya. Bisa membaca dengan cepat. Tetapi membaca dengan cepat, itu kemudian akan kalah dengan orang yang membaca lambat tapi sabar. Orang yang belajar tekun, orang yang istiqomah, orang yang kemudian bisa memperhatikan, bisa beradaptasi. Sehingga disebutnya kalau menurut salah seorang ahli hukum alam, bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang paling pintar dan orang yang paling cerdas, tetapi orang yang sukses itu bisa terus bertahan, yaitu orang yang bisa beradaptasi. Bagaimana cara beradaptasi? Dengan emotional cohesion ini. Ketiga, ada spiritual cohesion. Bukan sekedar hanya emotional cohesion, tetapi juga lanjut kepada spiritual cohesion, kecerdasan spiritual. Maka kemudian Ustadz Ari Ginanjar melanjutkan bukan hanya emosi, bukan hanya spiritual, tapi digabungkan menjadi emotional spiritual cohesion, ESQ. Sehingga kemudian banyak pelatihan-pelatihan yang dikembangkan bagaimana supaya orang ditempa kepekaannya untuk melihat lingkungan, sekaligus juga mengkaitkannya dengan alam spiritualnya.
Oke, lanjut. Komunikasi transendental yang tadi aspeknya spiritual yang ada di dalam sholat. Pertama harus dipahami bahwa sholat itu adalah komunikasi intrapersonal. Kenapa? Personal, intrapersonal. Karena hanya diri kita saja yang berdialog, tidak dengan orang lain. Bagaimana dialog kita dengan Allah? Karena kita berdialog dengan diri kita, maka kita sebetulnya sedang berdialog dengan Allah. Sehingga Allah menyebutkannya man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Ketika kita bisa mengenal diri kita, maka kita bisa dekat dengan Allah. Sebab Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Makanya kemudian sholat menjadi bentuk komunikasi transendental ketika kita berdialog dengan diri sendiri. Jangan kemudian kita sholat, bacaan kemana, kesadaran kita kemana. Misalkan ada ibu-ibu lagi sholat, subuh. Karena tiap hari dia harus ke pasar, maka ketika sholat subuh itu dia ingatnya proses akan pergi ke pasarnya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya mau pergi ke pasar, belanja apa ya? Oh, harus belanja sayuran, belanja daging. Lalu kemudian sampai ke ruku, Allahu Akbar. Lalu dia ingat, nanti naik apa ya? Oh, naik angkot. Mulainya dari sini sampai ke sini. Sami Allahu liman hamidah. Oh, dari angkot turun. Nah, masuk ke kios yang pertama, beli sayuran. Kemudian sujud. Begitu terus aktivitasnya. Selesai sholat, maka selesailah perencanaan untuk pergi ke pasarnya. Itu bukan komunikasi transendental. Kenapa? Tidak berdialog dengan dirinya. Tidak berdialog untuk kepentingan dirinya. Dia berdialognya untuk kepentingan dunianya. Maka ketika ada orang sedang berkomunikasi di dalam sholat, maka dia pahami artinya. Misalkan ketika dia menyebutkan, ketika ruku dia menyebutkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah dan Maha Agung. Maha suci Allah itu suci, bersih, tidak pernah ada kesalahan, ada dosa. Sedangkan saya sebagai orang, sebagai manusia, saya itu banyak salah. Kemarin saja saya sudah melakukan aktivitas 1, 2, 3 yang itu adalah salah. Maka saya kemudian minta supaya dibersihkan oleh Allah yang Maha Suci. Begitulah komunikasi intrapersonal ketika sholat. Jadi bukan ngelamun, bukan membayangkan aktivitas lain, tapi memahami apa yang kita baca. Salah satu bentuk dari kekhusyuan itu, kita paham dengan bacaan yang kita ucapkan ketika sholat. Nah, komunikasi transendental ini akan kelihatan keberhasilannya ketika kita berkomunikasi dengan Allah, tentukan dengan ketepatan persepsi. Ketika kita paham siapa diri kita punya dosa apa saja, apa tujuan hidup kita, bagaimana supaya kita kemudian bisa sukses. Kalau tujuan kita ingin masuk surga berarti tidak banyak dosa, maka kita harus menggugurkan dosa-dosa itu. Kita ingin banyak pahala, maka kita harus memperbanyak amal-amal kita. Maka disitulah ketepatan persepsi. Sehingga jangan sampai seperti yang tadi, orang sholat, tetapi kemudian komunikasi transendentalnya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, dari unsur komunikasinya, komunikasi transendental dalam sholat itu bisa dilihat dalam 5 aspek. 1, pelakunya orang yang sholat, komunikatornya itu orang yang sholat. Jadi kita menjadi sebagai orang yang sedang sholat, kita menyampaikan pesan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita tujukan bahwa sholat kita itu, kita tujukan agar Allah bisa menerimanya, bisa mendengarkan apa yang menjadi doa kita. Apa yang disampaikan? Pesan, doa. Doanya sudah ditentukan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, bacaannya harus mengikuti. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ketika kita sholat, sebetulnya doa-doa kita sedang dipanjatkan. Makanya ketika sholat, kenapa dianjurkan sholatnya berjamaah? Karena energinya lebih besar dibandingkan sholat munfarid. Anda bisa bayangkan ketika satu benda berbanding dengan benda yang dikumpulkan banyak. Maka kekuatannya benda yang banyak itu akan lebih cepat sampai. Ketika Anda sholat berjamaah, lalu ada di situ bagian-bagian tidak khusyuk, maka akan tetap terbawa. Kenapa? Energi dari sholat berjamaah itu yang terbawanya. Berbeda dengan pesan doa ketika kita sendirian, maka kekuatannya itu pasti akan lebih rendah. Kalau disebutkan mungkin seperti sinyal gitu ya. Sinyalnya mungkin
masih sinyal versi yang lama gitu, belum sampai 4G, mungkin masih 3G gitu kan. Tapi kalau sudah berjamaah itu bisa 5G, cepat, seret. Itulah kemudian disebut komunikasi transendental di dalam sholat. Medianya ada gerakan-gerakan sholat, ada konsentrasi kita ketika kita melakukan aktivitas sholat itu. Terakhir ada pengaruhnya, yaitu ketenangan jiwa. Kita merasa, kewajiban saya sudah selesai. Oh ya Allah, saya sudah menyampaikan doa-doa saya. Maka saya serahkan semuanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Atau ada simbol dan tanda lainnya yang Allah kirimkan kepada kita. Misalkan kita dilancarkan rezekinya, keluarga kita disehatkan, ketika ada yang sehat disembuhkan, ketika ada yang kekurangan lalu dipenuhi, ada yang butuh dengan satu kebutuhan hajatnya dipenuhi. Maka itu adalah simbol dan tanda yang Allah berikan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat tetapi kemudian dia rezekinya banyak? Berarti Allah sedang menimpakan ujian. Karena orang yang sholat lalu mendapatkan rezeki yang banyak, dengan orang tidak sholat dapat rezeki yang banyak, beda nilainya. Yang satu sedang diuji, yang satu lagi sedang diberikan ganjaran. Mungkin istilahnya istidraj, orang tidak sholat tapi rezekinya masih banyak. Apa istidraj itu? Diberikan kenikmatan yang itu tujuannya untuk membuat dia semakin terpuruk. Kenapa? Karena keyakinannya, nggak sholat juga, rezekinya jadi banyak. Istidraj itu. Hati-hati. Ketika kita banyak rezeki, tetapi kita tidak betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat. Dan terakhir, ini bentuk komunikasi transendental kita sebagai umat Islam yang kemudian kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi transendental itu beda dengan komunikasi spiritual. Spiritual itu hanya pribadi saja. Tapi kalau transendental ini bisa dilakukan dalam berbagai aktivitas apapun. Pertama, kita mengucapkan lafaz Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bercakap, ngobrol, Masya Allah, Astagfirullah, Alhamdulillah. Ketika mendengar ada yang meninggal, innalillahi. Ketika melihat pujian, hal-hal yang kita anggap luar biasa, kita memuji Subhanallah, Allahu Akbar. Ataupun ketika kita berdoa, Assalamualaikum. Itu adalah bagian dari komunikasi transendental di antara sesama umat Islam. Kenapa? Karena tujuannya bukan kata-kata itu, tetapi ketika kita menyebutkannya, itu dikaitkan dengan Allah. Gitu ya. Yang kedua, penyampaian pesan dakwah melalui lisan. Jadi ketika ada orang yang sedang khutbah, ceramah, pengajian, maka itu adalah bentuk komunikasi transendental di antara umat Islam. Ada energi di situ yang kemudian energi positif itu membesar, akhirnya memberikan keberkahan. Orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, guru, dosen misalkan memberikan arahan, pendampingan, bimbingan kepada Anda, atau di antara sesama teman saling menasehati, maka itu juga menjadi bagian dari komunikasi transendental. Bukan hanya verbal, tetapi juga bisa jadi bentuk non-verbal, bisa juga dalam bentuk tulisan. Ada kitab yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, sampai sekarang kita bisa baca. Kita bisa membaca kitab berkaitan tentang tasawuf, dari Imam Al-Ghazali menggunakan kitab Ihya Ulumuddinnya. Kita bisa membaca kitab fikih dari para ulama-ulama ahli fikih. Imam Ahmad Hambal, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Mereka semua kemudian menyampaikan pesan dakwah sebagai bentuk komunikasi transendental. Lalu sekarang ada buku-buku yang ditujukan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Puisi itu juga bisa bentuknya komunikasi transendental. Atau juga gambar. Ketika kita membuat sketsa, ada orang yang membuat karikatur yang nilainya di dalamnya lalu kemudian berbentuk nilai-nilai keislaman yang disampaikannya, maka itu juga dakwah melalui tulisan sebagai bentuk komunikasi transendental. Sama juga dengan pesan dengan bermedia, visual, misalkan gambar tadi, audio, berbentuk suara, ceramah yang direkam, audio visual, maka itu adalah bentuk komunikasi transendental yang dikembangkan di antara sesama umat Islam dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk melakukan komunikasi transendental ketika
sedang sendirian, yaitu komunikasi spiritual. Jadi sampai di sini lingkupnya Anda bisa paham bahwa komunikasi transendental ini harus menjadi semua aktivitas yang menjadi tujuan mahasiswa KPI. Apapun aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian dari sivitas akademik di Prodi KPI, maka kita harus mendasarkannya kepada komunikasi transendental ini. Anda mau melakukan komunikasi intrapersonal, misalkan ketika sedang melamun, sedang berpikir, sedang menghafal, recall, itu tujuannya transendental. Pertama, mempelajari keislaman. Yang kedua, meningkatkan supaya ibadah kita semakin baik. Komunikasi antar personal, ketika berkomunikasi dengan teman, maka keluarkan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang kasar, kata-kata yang dianggapnya akrab gitu ya, tapi menggunakan bahasa hewan. Kenapa? Karena di situ tidak ada nuansa komunikasi transendental. Bapak ngeri ketika mendengar ada mahasiswa di UIN, tiba-tiba bahasanya bahasa-bahasa yang kasar. Apa ini? Di mana sisi transendentalnya? Tidak ada tanggung jawab dirinya. Bahwa dia ketika berkomunikasi itu diawasi, dilihat oleh Allah dan juga para malaikat. Ketika berorganisasi, bagaimana organisasinya itu agar supaya umat Islam semakin baik. Kita sebagai pribadi juga menjadi semakin berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan komunikasi-komunikasi yang lainnya ya. Dan itu dituntut agar kita kemudian semakin kuat sebagai seorang pribadi, khairu bariyah, dan juga menciptakan masyarakat yang lebih kuat, khairu ummah. Sampai disinilah lalu kemudian komunikasi transendental itu menjadi penutup aktivitas komunikasi yang ada di dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oke. Yang sudah mengisi absen tadi baru sampai 27 orang. Yang hadir ada 34, ditambah dengan Bapak 35. Ada yang masih belum mengisi absen? Cukup ketik hadir saja. Baik. Ada yang mau bertanya? Komunikasi yang enak itu ketika bertanya ada yang menjawab. Kalau tidak menjawab lalu kemudian dianggap tidak ada yang bertanya, salah. Sebab kalau tidak menjawab itu artinya iya ke dalam Islam. Oke, ada yang bertanya? Oke, Bapak absen. Tadi sudah ada Rapli, Resi, Nurul. Farhan, ada Farhan? Pak, pengen bertanya, Pak. Hadir, Pak. Bentar, Bapak nanya dulu yang lain. Farhan, Fikri ada? Hadir Fikri, Pak. Oke, Fikri, apa bedanya transendental dengan spiritual? Kalau transendental itu apa, Pak? Ini Ayo, lama amat. kurang Mana yang lebih umum, komunikasi transendental atau komunikasi spiritual? lebih transendental, Pak. Komunikasi yang dilakukan secara pribadi transendental atau spiritual? Secara pribadi spiritual, Pak. Apa contohnya spiritual selain sholat? Selain sholat, berdoa atau mengagumi ciptaan Tuhan. Kapan pernah Fikri berdoa? Berdoa Terakhir ketika kapan? selepas sholat tadi subuh. Tadi subuh. Pagi ini tidak berdoa? Pagi ini tadi baca doa pagi, Pak. Berarti sebelum
sebelum kuliah baca doa? Kelupaan, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi transendental yang di anak kecil, di SD itu diaktifkan, dibiasakan komunikasi berdoanya bersama-sama. Oke, lanjut. Firman hakiki. Hadir, Pak. Ya. Apa alur komunikasi transendental? Alur komunikasi transmental. Komunikasi teologik, Pak. Terus? Komunikasi protektik dan Profetik. komunikasi Protektifnya atau melindungi. profetik dan komunikasi otoritatif. Otoritatif. Oke. Berikutnya. Nasir Gani. Hadir, Pak. Oke, komunikasi yang dilakukan oleh Nabi disebut komunikasi apa? Komunikasi Nabi mah namanya. Itu di alur komunikasi itu kan ada 3 yang barusan disampaikan. Komunikasi yang nabinya yang mana, Nasir? Yang pertama tuh apanya, Pak? Aduh. Namanya Teologik, profetik, sama otoritatif. Komunikasi yang nabi yang mana? teologik, Pak, teologik. Ya, sudah. Salah, nggak merhatiin berarti. Teologik itu kepada Tuhan. Kalau kepada nabi itu komunikasi profetik. Namanya juga profet kan? Bahasa Inggris profet itu kan nabi. Oh. Ini tidak nyatat ya? Nah, kelihatan. Bagaimana? Jadi gini ya, yang disebut dengan komunikasi transendental itu bukan sekedar hanya komunikasi spiritual yang tadi disebutkan. Tetapi juga komunikasi ketika Anda berpikir lalu mendapatkan ilham, itu juga bagian dari komunikasi transendental. Ketika ditanya lalu kemudian muncul jawabannya, itu komunikasi transendental. Jadi kalau Anda tidak membuat catatan, jadi lupa, maka di situ proses komunikasi transendental ketika kuliah itu hilang. Padahal disitulah kemudian Allah memberikan kemampuan kepada umat Islam itu, ikro, baca. Baca itu harus ada tulisan. Maka untuk mengulang-ulangnya, materi perkuliahan itu ya harus dibaca. Sengaja Bapak tidak mengirimkan dulu, karena argumen mahasiswa itu, biarin, nanti gue dapat slide, gitu kan. Akhirnya kemudian tidak membaca sama sekali, biarinlah. Nggak usah didengarkan, dosen kuliah panjang-panjang juga. Nanti juga dapat slide-nya tinggal baca. Padahal ketika dapat slide-nya belum tentu dibaca juga. Ketika dapat video rekamannya belum tentu didengarkan juga. Karena apa? Aktivitas kita seolah-olah sudah sangat sibuk untuk mengulang apa yang pernah dipelajari. Ini ya, perlu diperhatikan nih. Mumpung masih semester 2, jangan sampai kemudian lengah. Tiba-tiba tahu-tahu sudah semester 4, materi tidak terkuasai dengan baik. Akhirnya ketika ujian, banyak yang kemudian tidak bisa terjawab. Kenapa? Karena komunikasi transendental kita dengan Allah itu kurang kuat. Akhirnya Allah tidak banyak memberikan ilham gara-gara kita tidak menguasai dengan sebaik-baiknya. Oke. Bapak absen paling akhir. Tazkiyatun nafas. Hadir, Pak. Oke. Tazkiyatun nafas punya amalan apa? Amalan sholat, Pak. Punya wirid enggak? Insya Allah, Pak. Yang Jarang tapi yang biasanya digunakan habis sholat. yang digunakan di luar dari jadwal waktu ba'da sholat. Jarang sih, Pak. Paling baca al-masurat. Tahu nggak tazkiyatun nafas artinya apa? Mensucikan diri, Pak. Iya. Setahu saya. Kalau mensucikan diri berarti banyak berupaya untuk mengasah dirinya. Mengasah diri itu bukan dengan olahraga tazkiyatun nafas itu.
Karena nafasnya bukan nafas fisik di situ, nafasnya nafas jiwa. Jadi kalau ada tazkiyatun nafas, tapi dirinya tidak banyak melakukan riyadhah, maka nama tazkiyatun nafas itu hanya sampai doa, tidak terwujud. Ya, Pak. Komunikasi transendental itu dilakukan ketika kita banyak melakukan riyadhah. Misalkan tadi doa masurat ya jangan hanya sekedar doa masurat ba'da sholat, tapi ada satu waktu misalkan dini hari ketika tahajud, lalu kita banyak membaca doa-doa tersebut. Oh iya, Pak. Sama seperti namanya hafiz, tapi kemudian tidak menghafal Quran, itu hanya sampai doa, tidak sampai aktivitas dia menghafal dirinya, menguasakan dirinya untuk menjadi hafiz, sama seperti namanya. Hafiz kan penghafal Quran ya. Sekarang tazkiyatun nafas. Dipanggilnya apa tazkiyatun nafas? Tazki, Pak. Tazki. Nanti banyak orang tazki, sucikan. Tapi tazkinya tidak melakukan proses itu. Maka hanya sampai nama saja. Ya, Pak. Ini kaitan ke komunikasi transendental ya dalam Islam. Oke, tazki. Coba sebutkan 5 unsur komunikasi di dalam sholat. Tahu unsur komunikasi? Oh, yang terakhir, Pak. Ya. Ada apa? Ada komunikator kita yang sholat. Kemudian Ada penerima komunikasi itu apa? Komunikan Tuhan, Allah. Kemudian ada pesannya, yaitu doa, bacaan sholat. ya. Kemudian ada channel media, itu gerakan-gerakan sholat. Ya. Kemudian ada dampaknya seperti kita jadi tenang, kita dapat rezeki, dampak dari sholat, Pak. Ya, bukan dapat rezekinya ya, tapi simbol yang menandakan simbol, ya. itu tanda-tanda dari Allah. Ya, jadi bukan sekedar hanya rezeki, tapi semua apapun, ketenangan, lalu juga ya hal-hal yang positif. Jadi jangan disebutkan bahwa efeknya ketika sholat langsung dapat rezeki. Ya meskipun rezekinya bisa sangat berbeda-beda ya, bukan hanya harta. Oke, bagus nih. Berarti nyatet. Ramadhani, ada? Mana Ramadhani? Nggak hadir berarti? Ayo, Pak, hadir. Dipanggilnya apa? Rama? Dani? Iya, Pak. Sama. Oke. Berarti baru kemarin ulang tahun ya, bulan Ramadan. Iya. Iya, bulan Ramadan itu ulang tahun Islamnya, Hijriahnya, tapi kalau Masehinya belum tentu. Akan beda. Oke, sebutkan 3 model komunikasi transendental. Model, Pak, transendental. Ya. Manusia Yang mempunyai potensi yang kemudian bisa dipakai untuk komunikasi transendental. Yang pertama ada ruh. Ruh ini sesuatu yang abstrak, ada dalam rongga biologis pembawa kehidupan. Yang kedua ada nafas, yaitu amarah dan ambisi. Yang ketiga ada akal, yaitu segala sesuatu yang bertempat di hati serta wadah yang menampung pengetahuan. Udah, Pak. Oke. Rama, mana yang paling dominan dalam diri Rama sekarang? Napas, Pak. Napas. Jadi tukang ambek gitunya. Iya. Ambek kan. Ari, kalau tidak ambekan mah itu tidak napas. Atuh. Maha. Beda ngambek jeung ambekan. Oke. Tadi siapa yang mau nanya? Rafli? Rafli aja lah yang nanya. Izin bertanya, Pak. Itu tadi kan